Utara, ada yang di apa, sehingga nanti kalau ada yang perlu terdekat dikirim dari situ. Di second day, dikasih SPJ, dikasih uang. Kita bikin peraturan menterinya yang mungkin uang itu dipakai. Ya. Sehingga nanti ya saya tahu kita kekurangan orang, apalagi yang kemudian yang punya pengalaman dalam bidang pengadaan tanah. Ya. Nah, jadi kita harus segera Pak Denny tolong bikin program yang intensif untuk melatih orang-orang yang punya keahlian untuk pengadaan tanah. Nah, terus kemudian juga kita akan ikut rencana kinerja itu akan termasuk seluruh serapan anggaran itu direview tiap 3 bulan dan sebagainya. Semoga ini bisa nanti di tahun berikutnya. Dan pengadaan kalau nggak salah tadi Biro Umum sudah mengumumkan tender-tender sudah dilakukan, mungkin sudah tinggal pengumuman beberapa untuk pekerjaan. Pak Arsono jelas itu dibagi. Ini penting saya sampaikan di sini karena itu pertanggungjawaban pidana itu harus kita bedakan. Saya kasih contoh mengenai peralihan hak, Pak. Misalnya ada jual beli, itu kan sebenarnya sudah beralih pada saat dibuat akta. Tapi kapan mengikat pihak ketiga kita harus state pada saat kita daftarkan dalam buku tanah misalnya. Nanti kami dari PIC user, kami akan membuat room di sini. Lalu kemudian room itu akan ada bahan-bahan rapat. Dan di sini ada pesertanya, kemudian ada bahan rapat, kemudian ada notulensi. Tujuan saya mengundang rapat pada pagi hari ini adalah dari aplikasi yang sudah ada ini, ke depannya kita akan melakukan pengembangan. Pengembangannya apa? Yaitu aplikasi rapat yang tadinya hanya sebatas sebagai database dari bahan, kemudian database dari notulen. Kedepannya kita akan kembangkan sebagai alat untuk melakukan monitoring tindak lanjut dari arahan-arahan yang ada dalam rapat pimpinan. Misalnya seperti contoh, dalam rapat pimpinan ada keputusan-keputusan yang diambil yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh eselon 1. Hal-hal yang harus ditindaklanjuti ini nanti kami akan input dalam aplikasi ini. Kemudian nanti PIC yang ditunjuk diharapkan untuk dapat memberikan evidence apakah tindak lanjut itu sudah dilakukan atau belum. Gitu. Kalau yang tampilan kita yang lama ini seperti ini, jadi rapat ini, seluruh rapat ada semua di sini, tercampur semua. Ada rapat pimpinan, ada rapat biasa, ada rapat pikon gitu ya. Nah, ke depannya kita akan memisahkan rapat-rapat ini menjadi 3 bagian. Ada rapat pimpinan, rapat biasa, sama webinar.
sifatnya sensitif dan mungkin hanya terbatas. Jadi kita harapkan apa yang menjadi kesimpulan di rapat pimpinan ini tidak terlalu banyak bisa diakses orang umum. Aplikasi rapat atrbpn.go.id ini merupakan bentuk transformasi digital di lingkungan bagian tata usaha pimpinan dan protokol, yang merubah pola rapat pimpinan yang semula paper-based menjadi paperless, sehingga semua bahan rapat, notulensi, dan tindak lanjutnya dapat termonitor dalam aplikasi ini. Sebagai mentor, saya sangat mendukung pengembangan aplikasi ini, yang merupakan objek aksi perubahan dari Saudara Anugrah Satrio Wibowo. Agar lebih memaksimalkan